badan awak wasiabilan pakaian wal makanilan panggonan wa min satul aurati lan saking nutur aurat minasurati tumeka saking udel ila rubati tumeka maring minasurati awit saking udel ila rubati tumeka maring dengkul bagi wong lanang. Jika kalian sudah selesai bersuci, menghilangkan hadas, menghilangkan najis di badan, di pakaian, di tempat, dan setelah menutupi aurat, fastaqbil qiblah, maka menghadaplah ke kiblat, iman paling ngadep muzajian turkan jejeraken baina qodamaika antarane gelamaan loro sira bi khaitsu la tadumuhuma kelawan sekira orang ngumpulaken sira ing qodamain wastawi lan jejekno sira kok iman kali ngadep jejekno sira kali ngadep tumakro maupun nuli maca sira kula a'udzu binas ing surat kula a'udzu binas. Tujuannya maca kuwi sebelumnya takbir tahassunan krana ngersa ya kelawan surat kula a'udzu binas minasyaitonir rajim saking setan ar-rajim katen balani atau yang tertutup. Jadi setelah kita itu bersuci, ya, mari wudu, tinggi atas kecil, mari adus, badan-badan sudah dibersihkan dari najis, pakaian juga sudah diyakini suci, tempat sudah suci, itu aurat harus ditutupi, ngadep kiblat, jejak loh ya. Mau sembahyang itu mulai ngatur kudu jejeg. Ojo terus rada menceng tegak. Nah, setelah itu kemudian berdirinya itu kaki ini dijajarkan. Ya, dijajarkan. Terus masuk di situ, masuk di kiri enggak disejajarkan. Tapi tidak boleh latadumuhuma. Tidak diperbolehkan kita mengumpulkannya. Misalnya ini saya ibaratkan ini kaki kanan kaki kiri, tidak boleh kita mengumpulkan seperti ini. Berapa jaraknya kanan dan kiri? Ya, jaraknya sesuai dengan kaki kita itu. Dan kaki kita jaraknya itu di sini. Wajah terus sampai petang-petang karena ingin bertemu dengan gelamaannya sejajarnya akhirnya terus petang-petang kayaknya aturan ya. Setelah itu kita membaca Qul binas malikinas ilahinas musyarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu tujuannya apa? Tujuannya kita tahassunan biha minasyaitonir rajim, supaya diri kita terjaga dari godaan yang datang dari jin dan manusia, dari setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita membuat benteng. Jadi sebelum kita mulai dibentengi diri kita. Kalau mau dipager di siapa itu? Dengan membaca Qul a'udzu binas. Kalau saya yang jadi imam, ya kalau saya yang jadi imam, itu saya membacanya agak keraskan gitu, supaya makmum itu mengerti. Oh, itu baik disunahnya maca Qul a'udzu binas.
keras sedikit lah bacanya supaya makmum pada ngerti bahwa itu dianjurkan, bahwa itu dilakukan ada tujuan utama untuk membentengi diri. Setelah itu wahdur lan ngadirno sira kal bakain ati sira ma'an kafihi main barang antakang utawi sira iku fi dalem ma. Wa farrihu lan nosong sira ing kal baka minal waswasi saking waswas. Setelah itu hadirkan hati kita, ya. Dengan menghadirkan hati ini apa? Supaya pikiran itu plong. Hadirkan hati kita untuk bermunajat kepada Allah. Ya. Setelah itu kosongkan dari was-was. Kita yakin, kita mantap, kita percaya penuh bahwa saya akan bermunajat dengan Allah. Jangan sampai ada was-was. Ya. Orang was-was itu adalah bagian daripada godaannya setan. Makanya tadi itu sebelumnya kita sholat itu membaca surat itu Anas. Kalau kita teliti maknanya itu sangat mengedepankan diri kita untuk konsentrasi pada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi di situ ada alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Para penggoda manusia, baik dari jin dan manusia, setan, iblis, itu yang menggoda manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Siapa yang menggoda itu? Minal jin dan wan nas. Dari jin dan manusia. Maka itu sangat bermanfaat ya membaca Quran itu nas sebelum kita melakukan takbiratul. Dan langkah yang kedua adalah waqdul qalbaka. Hadirkan hati kita. Makanya orang sembahyang itu kuning, tidak sampai orang sing risik, tidak sampai orang sing nyoro. Apalagi yang jamaah sampai guyonan kalau koncone. Sebelumnya itu hening, situasinya itu ben konsentrasi, situasinya itu supaya membuat orang itu terharu gitu. Iya, kita mau menghadap kepada Allah ini. Serius tapi santai. Kalau kita itu mau menghadap kepada pimpinan saja, kita serius, kita tenang, jangan sampai terganggu oleh keadaan. Padahal itu mau menghadap ke manusia, pimpinan misalnya, pejabat. Kok bisa seperti itu? Sementara menghadap kepada Allah tidak bisa. Jangan keliru itu. Salah besar. Justru yang menghadap kepada Allah ini yang harus kita latih. Tenang, situasinya kita usahakan yang santai tapi serius, berkonsentrasi menghadap kepada Allah. Dan ini adalah bagian daripada tatanan cara sholat yang khusyuk. Bagian daripada tatanan dan sholat yang khusyuk.
Sebab khusyuk itu harus dimulai dari awal, dari pertama sebelum mulai, sebelum takbiratul ihram sudah ditata hatinya. Kalau terburu-buru ya tarik nafas dulu panjang, dikeluarkan kalem-kalem supaya kondisi pernafasannya tenang. Waktu lan ing alam sira bena jaimanan ing dalem antarané ngarepe wong takumu kang ngadeg sira wamanan wong tunaji kang wamanan tunaji kang munajat sira wastahlilan miramo sira an tunajia ing yen to bebisian sira maulaka ing mundur sira kolbin gofilin kelawan ati gofilin kang lali wasodrin lan dodo maskulin kang den kebai diwaswas dunya kelawan waswas utawa pengridu dunya wa qobai sisawat lan kotorane pira-pira syahwat. Setelah itu pandanglah baina yadaiman kamu di depan orang yang sedang berdiri. Kalau sunnahnya kita memandang tempat sujud, kita sholat itu sunnahnya memandang tempat sujud kita. Dan pandanglah zat yang kita akan ajak komunikasi. Sholat itu kan berkomunikasi dengan Allah. Bahasa agama itu munajat. Tunaji itu munajat. Sholat itu bermunajat dengan Allah. Pandanglah bahwa kita ini bermunajat dengan Allah. Tunaji itu berinteraksi. Kalau Jawa ini bisian, maulaka. Tidakkah kita malu kalau kita itu bermunajat dengan Allah dengan membawa hati yang kosong, hati yang lupa, hati yang dipenuhi dengan waswasid dunya, hati yang dipenuhi dengan kepentingan dunia, wa khabaisi syahwat, hati yang dipenuhi dengan keinginan syahwat yang membara. Tidakkah kita malu? Oh, waktunya itu cuma sebentar. Masih banyak kita itu mikirkan dunia, masih banyak kita itu mikirkan apa? Syahwat, masih banyak kita memikirkan kepentingan pribadi kita. Sholat itu paling lama orang itu 10 menit. Lama itu 10 menit. Digawe sedang-sedang ini sholat kita itu 5 menit. Mosok menyisikan waktu 5 menit untuk tenang, untuk tumanina, supaya kita bisa menikmati interaksi dengan ilahi. Karena sejatinya sembahyang itu adalah kalau kita mampu menikmati interaksi dengan Allah, oh semuanya akan berubah. Sing loro dadi kaloro, sing luwe dadi kedua. Ada salah satu sahabat itu ketika perang ini punggungnya ini kena apa? Kena panah. Nah, panah itu ketika sudah masuk, ini kalau ditarik itu kan akan menyobek dalamnya daging, makanya itu sakit. Jangan mau sakit, jangan. Nunggu saya sholat. Nanti kalau saya sudah sholat, cabut panah. Coba kita bayangkan. Justru ketika beliau ini sedang sholat, sahabat ini sedang sholat, tidak terasa itu dicabut panah. Padahal sebelumnya sholat dicabut tak kuat, sakit. Itu panah itu kan nyegeng. Kalau ditarik akan menyobek daging yang masih utuh, apa sakit.
dia minta waktu, nanti ketika saya sholat cabut itu anak panah, tidak akan terasa. Kenapa? Karena sudah merasakan nikmatnya munajat, berbisik, interaksi dengan Gusti Allah. Ini kalau kita mampu seperti itu, kita ini sudah masuk dalam kategori sholat yang khusyuk. Kita mampu menikmati sembahyang, kita masuk dalam dawuh Gusti Allah, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Betul-betul beruntung, qad aflaha, betul-betul beruntung. Al-mu'minun, orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Tidak terasa apa yang ada di kanan kiri, tidak terasa apa yang ada terjadi di badan kita karena sudah khusyuk. Ini orang-orang dulu seperti itu. Mampukah kita? Mampu. Bisakah kita? Bisa. Kalau selama ini belum bisa, selama ini belum mampu merasakan nikmat dan lezatnya sholat, kita latih, kita latih. Sedikit demi sedikit kita akan merasakan nikmat dan lezatnya sembahyang bermunajat dengan Gusti Allah. Kalau nggak dilatih, tidak bisa. Kenapa? Ya harus latihan. Sholat khusyuk itu harus ada pelatihan sholat khusyuk. Kita sendiri yang latih. Jadi di khusyuk nih ada perasaan yang datang untuk mengingat seseorang, mengingat sesuatu, dihilangkan, langsung ditepis. Oh, mengingat masalah dunia, mengingat masalah apa, kesenangan, hati kita lupa ingat Allah, langsung. Makanya agar supaya sholat kita itu tetap ingat kepada Allah, khusyuk, kita ingat-ingat dan menerjemah makna lafaz yang sedang kita baca. Al-Fatihah itu harus dimana itu dalam. Kalau doa ya doa itu kita mana? Wahdini warhamni warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini warfa'ni. Dengan menerjemah makna kalimat yang sedang kita baca dari bahasa Arab itu, kita terjemah kepada bahasa kita, itu menolong orang itu untuk bisa khusyuk. Ya, mudah-mudahan sholat kita yang selama ini masih terburu-buru, ya, sholat kita bisa tenang, bisa tumanina. Sholat kita yang selama ini banyak pikiran, kepentingan dunia, kepentingan syahwat, kepentingan pribadi, macam-macam, mudah-mudahan oleh Allah dihilangkan tujuan-tujuan dunia itu, kembali kepada satu tujuan, yaitu mengingat kepada Allah. Insya Allah dengan itu kita akan tergolong sholat yang